Sebelumnya, Nalan Yanran telah datang ke klan Xiao untuk mengatakan bahwa Yunyun ingin bertemu dengan Xiaoyan untuk terakhir kalinya. Melihat tindakan Nalan Yanran pergi begitu saja, Xiaoyan merajut alisnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan menatap Xiaoli di sampingnya, kemudian melemparkan sebuah gulungan padanya. Saudara kedua, kamu harus mencoba mengumpulkan semua bahan obat ini, jangan menunda. Xiaoli juga kaget saat menerima gulungan. Dia melihat kelipan Xiaoyan, sepertinya dia sudah mengerti sesuatu. Dia langsung mengangguk tanpa meninggalkan jejak. Kemudian Xiaoyan segera mengikuti Nalan Yanran dengan langkah cepat. Kata-kata Nalan Yanran menyebabkan wajahnya diam-diam menjadi sedikit suram. Nalan Yanran terbang ke arah tertentu dari kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Kemudian menuju Gunung Mystic Cloud. Di belakangnya Xiaoyan mengikuti. Setibanya di puncak Gunung Mystic Cloud, Xiaoyan menatap sekte Mystic Cloud yang sudah benar-benar kosong. Apakah kamu hanya puas setelah mengubah keadaan menjadi seperti ini? Nalan Yanran melirik Xiaoyan dengan amarah. Tatapan Xiaoyan terasa dingin saat dia melirik Nalan Yanran. Akankah kamu mengatakan ini? Jika ini melihat bagaimana klan Xiao terbunuh oleh sekte Mystic Cloud sampai tidak ada yang tersisa? Nalan Yanran kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah mendengar dari Yunyun bagaimana berdarah dan biadabnya sekte Mystic Cloud. Menatap wajah Xiaoyan yang lembut dan damai, pikirannya langsung teringat peristiwa 3 tahun yang lalu. Rasa pahit terdengar dari sudut mulutnya. Sebenarnya saat ini aku merasa sangat menyesal dengan masalah saat itu. Jika aku tidak pergi ke klan Xiao, kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud akan baik-baik saja. Sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Bawa aku untuk bertemu Yunyun. Hal-hal itu telah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Tidak peduli apa yang terjadi. Rasa pahit di sudut mulut Nalan Yanran semakin menjadi. Dia mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Xiaoyan mengikuti Nalan Yanran ke bagian belakang gunung. Akhirnya mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di puncak tebing. Kamu bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, aku dan guru akan meninggalkan Kekaisaran Jama. Kita mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut. Kalian ingin pergi? Kemana? Xiaoyan kaget mendengar ini. Dia langsung bertanya dengan suara yang dalam. Kami masih belum tahu. Benua Doji begitu besar, dan aku sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini aku akan mendampingi guru dan pergi. Nalan Yanran mengeluarkan desahan agak lembut. Dia langsung berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiaoyan sedikit serius saat mengikuti Nalan Yanran. Sesaat kemudian matanya menatap tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri elegan di tempat itu. Kamu telah tiba. Yunyun berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela napas dalam setelah mendengar sedikit langkah kaki. Kamu berniat meninggalkan Kekaisaran Jama? Ekspresi Xiaoyan agak jelek saat dia perlahan melangkah maju dan bertanya. Yunyun berbalik dan mengungkapkan wajah cantiknya. Sekte Mystic Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi poin dalam diriku yang tersisa. Aku telah terjebak dalam Kekaisaran Jama selama bertahun-tahun dan itu adalah hal yang baik untuk pergi. Bukankah itu terlalu berbahaya? Sebagai seorang wanita, pergi mencari pengalaman itu tidak berbeda dengan mencari penderitaan. Kekaisaran Jama mungkin tidak semenarik dunia luar, tapi bisa melindungimu. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mempelajari sikap Yunyun. Dia memakai ekspresi putus asa. Yunyun segera mengungkapkan senyuman saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tidak peduli bagaimanapun, aku masih memiliki kekuatan di puncak level Do Huang. Bagaimana aku bisa menjadi wanita lemah, bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yunyun menggeleng sedikit. Kamu telah mengubah sekte Mystic Cloud dengan cara ini. Ini dianggap sebagai balasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Kalau begitu, kenapa kamu masih pergi? Saat ini, ahli kuat di sampingku masih kurang. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal di sampingku dan membantuku. Mata terang Yunyun menatap Xiaoyan dengan seksama. Itu hanya berpaling setelah wajahnya berubah sedikit memerah. Benar, aku tidak membencimu, namun akhirnya aku adalah pemimpin sekte Mystic Cloud.
Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat-erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti Yunyun. Dia memang tidak membencinya karena menghancurkan sekte Mystic Cloud. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tinggal di sisinya. Dengan status dan posisiku, seharusnya aku melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun kamu tahu itu, bahkan jika aku memiliki kemampuan itu, aku tak akan memiliki hati untuk bertindak. Karena ini masalahnya, sebaiknya pergi. Suara Yunyun sangat sedih saat dia merespon. Ekspresi Xiaoyan menjadi gelap gulita. Wanita ini selalu begitu keras kepala. Aku telah mendengar bahwa kamu bermaksud membangun sebuah paksi. Apa yang telah dikumpulkan sekte Mystic Cloud selama bertahun-tahun ada di sini. Yunyun perlahan melangkah maju. Dia segera meletakkan cincin hijau tua di tangan Xiaoyan. Xiaoyan kemudian memegang cincin penyimpanan dengan erat. Tatapannya menatap tajam wajah Yunyun. Haruskah kamu pergi? Yunyun menatap wajah lembut Xiaoyan dari jarak dekat. Tangannya kemudian menjulur dan membelai wajah Xiaoyan. Xiaoyan, kamu benar-benar telah dewasa. Sekte Mystic Cloud telah berubah menjadi seperti ini. Aku juga ingin pergi keluar. Mungkin aku akan kembali lagi ketika aku telah menyelesaikan masalah ini di dalam hatiku. Pada saat itu, kemungkinan aku tidak akan menolakmu jika kamu masih menginginkanku untuk tinggal dan membantumu. Wajah Xiaoyan juga perlahan berubah lembut saat merasakan sentuhan lembut Yunyun. Bukannya dia sama sekali tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. Terkadang aku berpikir bahwa jika kamu sedikit berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancamanku, mungkin sekarang. Yunyun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang lembut Yunyun. Kemudian dia berbisik, apakah kamu menyeretkan sesuatu? Kemarahan samar-samar muncul di wajah Yunyun saat dipeluk paksa Xiaoyan. Dia dengan lembut berjuang untuk sesat, tetapi pelukan Xiaoyan malah lebih erat. Melepaskan perjuangan yang sia-sia, dia kemudian membalikkan tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya, lalu dengan lembut menekan rompi itu ke dada Xiaoyan. Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Meskipun tidak lagi berguna untukmu, kamu masih bisa terus menyimpannya. Xiaoyan kaget saat melihat rompi itu menempel di dadanya. Peristiwa di masa lalu juga mulai berkedip satu persatu di kepalanya. Tatapannya sedikit menunduk saat menatap mata cantik Yunyun. Sebuah keganasan melonjak dalam hatinya. Dengan kuat, dia memegang dagu Yunyun, kemudian mencium bibirnya yang lembut. Yunyun tidak punya waktu untuk menghentikan serangan Xiaoyan. Tangannya hanya mengetuk bagian depan dadanya, bahkan tidak ada kekuatan sekecil pun di dalamnya. Lupakan saja, bagaimanapun aku akan pergi. Aku hanya akan melakukan apa yang kamu inginkan untuk sekali ini saja. Yunyun dengan lembut menghela napas dalam hatinya saat dia memejamkan mata. Seorang pria dan wanita berada dalam pelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan membuat hati seseorang merasakan panas berapi-api. Tangan Nalanya Neran dengan lembut bersandar di dinding batu. Tatapannya terasa rumit saat dia menatap pria dan wanita yang sedang memeluk di kejauhan. Sesaat kemudian dia tersenyum dan diam-diam mundur. Xiaoyan tetap berada di Gunung Sekte Mystic Cloud selama 3 hari. Namun Yunyun akhirnya berhenti menunda pada hari keempat. Dia takut jika dia terus tinggal di samping Xiaoyan, pikiran yang sulit untuk pergi akan menyebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalanya Neran diam-diam pergi saat Xiaoyan berlatih dengan mata terpejam. Yunyun yang telah pergi dengan tenang tidak menyadari bahwa Xiaoyan yang matanya tertutup rapat telah dibuka perlahan saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok Yunyun pergi, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kemudian dia menghela napas setelah menyimpan rompi biru tua ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan tatapannya melirik ke arah Yunyun yang telah menghilang. Sesaat kemudian dia bergumam, hati-hati. Bahunya segera bergetar, sepasang sayap api hijau giok muncul. Kemudian dia melesat ke arah ibu kota, tepatnya ke mansion Klan Xiao.
Kedatangan tiba-tiba Xiaoyan yang membuka pintu untuk masuk menyebabkan Xiaoding dan Xiaoli terkejut. Jika kamu terus menjauh, kami harus mengundang Hailao untuk pergi ke sekte Mist Cloud untuk mencarimu. Xiaoli menepuk bahu Xiaoyan tanpa daya berbicara. Xiaoyan kemudian tersenyum. Dia tidak menyebutkan apapun yang terjadi selama 3 hari ini. Kakak, kita bisa mengundang ketua Fama dan pemimpin dari klan besar besok. Inilah saatnya untuk membangun faksi yang akan melindungi klan Xiao kita. Xiaoyan menatap kedua saudaranya, kemudian bergumam lagi. Klan Xiao akan mengungguli sekte Mist Cloud dan menjadi penguasa dari Kekaisaran Jama. Ayah, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Xiaoyan，可以的话，还是叫我云芝姐姐吧。耀眼弟弟，我们会再见的，在更广阔的世界里。